فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Siyam yang disyarah oleh Syekh Zaid Al-Musabi asbahullah. Sekarang kita bahas seputar sahur, yaitu hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian dikarenakan sesungguhnya di dalam makan sahur terdapat keberkahan. Kita lihat penjelasannya. Qala al-mu'allif asbahullah, al-fadul hadis, lafaz hadisnya maknanya apa? Qalu tasahharu, as-sahur bi fathis sin wa dhammiha. Sahur, suhur. Bedanya apa bedanya? Kita lihat. Fal fathu kalau di fathah, sahur ismun lil ma'kul, nama untuk yang dimakan. Di sahur itu makanannya. Wadham suhur, sinnya di dhammah, suhur ismun lil fi'il, nama itu perbuatannya. Mirip dengan wudu, wadu. Wudu perbuatannya, wadu airnya. Di dalam bahasa Arab memang seperti itu dibahas. Beda sedikit saja harakatnya, kadang mengubah makna. Seperti syafa yashfi, asfa yusfi. Syafa yashfi menyembuhkan, asfa yusfi membinasakan. Jadi kalau antum mendoakan orang lain, Allahu yashfik, bukan Allahu yusfik. Paham? Antum mendoakan orang sakit, Allah yusfik, bukan yashfa ya. Artinya semoga Allah Ta'ala membinasakanmu. Padahal itu beda harakat aja. Tapi kalau Allah yashfik, itu yang benar. Paham insyaallah ya? Nah, sahur, suhur. Sahur makanannya jadi konsumsi, suhur perbuatannya. Kemudian apa makna berkah di sini? Qaulul barakah, al-barakah an-nama wa ziyadah. Ada pertumbuhan dan tambahan. Maksudnya bagaimana? Tumbuh dari orang yang makan sahur tadi, tumbuh rasa semangat. Ziyadah, ada tambahan kekuatan. Qala Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah, wa hadhil barakatu yajuzu an ta'ud ila al-umur al-ukhrawiyah. Sahih. Kata al-Imam Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah, keberkahan di sini bisa jadi kembali kepada perkara akhirat nanti. Di dunianya enggak nampak mungkin, tapi perkara akhiratnya nampak, yaitu mendapatkan pahala karena melaksanakan perintah tadi. Mafhum? Fa inna iqamatas sunnah tujibu al-ajra wa ziyadatah. Dikarenakan menegakkan mengamalkan sunnah itu akan mendatangkan pahala dan tambahan pahala. Wa yuhtamal an ta'ud ila al-umur dunyawiyah, dan juga bisa dibawa kepada makna keberkahan tersebut kembali kepada perkara dunianya. Coba apa maksud perkara dunianya? Liquwatil badan 'ala shaum wa taysinihi min ghairi ijhafin bihi. Kembali kepada perkara dunianya maksudnya bagaimana? Yaitu akan mendatangkan kekuatan badan di dalam berpuasa dan akan memudahkannya tanpa ada rasa capek dan juga berat. Faham? Jadi ada dua kemungkinan. Keberkahannya kembali ke akhiratnya juga bisa, atau kembali kepada dunianya. Kalau kembali ke akhiratnya dia dapat pahala karena mengamalkan sunnah. Kalau kembali ke dunianya dia diberi kekuatan sebagaimana yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak sahur. Bisa dipahami ya? Naam. Hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Kalau orang sengaja nggak sahur itu dosa nggak itu loh. Kemudian orang nggak sahur puasanya sah atau tidak? Kita lihat. Qala al-mu'allif asbahullah, yustahabbu as-sahur. Dianjurkan, disunnahkan sahur. Berarti hukumnya mustahab. Hukumnya apa? Mandub, mustahab. Dalilnya mana?
Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang kita lewati. Kemudian juga hadis salah seorang dari kalangan sahabat Nabi SAW. Enggak sebutkan namanya, enggak masalah ya. Di dalam ilmu mustalah hadis itu, kalau seorang sahabat enggak disebutkan namanya itu enggak masalah. Yang jadi permasalahan kalau tabi'in, atsba'u tabi'in, an rajulin min tabi'in, dicek lagi siapa rajul ini. Thiqah atau dhaif. Tapi kalau sahabat, antum dan kita tidak boleh mencurigai. Semua para sahabat itu udul, semuanya. Semua thiqat udul, sehingga enggak perlu kita mencurigai, mempertanyakan sahabatnya siapa ini ya. Kalau tahu alhamdulillah, kalaupun tidak tahu enggak masalah. Itu kalau sahabat. Paham ya? Makanya dinukilkan dalam riwayat tersebut ada hadis salah seorang dari kalangan sahabat, siapa namanya? Wallahu a'lam. Kami belum mendapatkan penjelasannya. Kalaupun ada alhamdulillah, kalaupun enggak ada tetap terima riwayatnya selama itu sahihan. Karena apa? Karena para ulama meletakkan kaidah jahalatus sahabah la tadur. Majhulnya sahabat tidak diketahui namanya itu tidak membahayakan. Paham ya? Li'anna sahabah kulluhum udul. Karena para sahabat mereka semuanya memiliki sifat adalah. Naam. Yaitu hadis salah seorang dari kalangan sahabat Nabi waktu itu sallallahu alaihi wasallam, qala dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatasahhar faqala innaha barakatun a'taqumullahu iyyaha. Suatu ketika salah seorang tersebut masuk kepada Rasulullah SAW, bertemu, berjumpa dalam keadaan beliau sedang sahur. Akhirnya Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya di dalam makan sahur tersebut ada keberkahan yang Allah telah berikan kepada kalian. Fala tada'uh, syahidnya, jangan kalian tinggalkan sahur itu. Faham? Hadisnya sahih, disahihkan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wabi'i rahimahullah dalam kitab Sahih Musnad. Mafhum? Ini kelihatannya perintah dan juga kelihatannya ada larangan meninggalkan sahur. Tapi kenapa enggak sampai wajib katanya? Padahal hukum asal perintah wajib kan? Hukum asal larangan kan haram, ya kan? Tapi kenapa kok derajatnya hanya apa? Hukumnya sunnah mustahab. Karena ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah pernah apa? Berpuasa tanpa sahur, puasa wisal. Puasa wisal kan enggak ada sahurnya kecuali sahur pertama aja. Sahur makan dia. Kemudian ketika buka enggak makan. Sahur berikutnya enggak makan, buka berikutnya baru makan. Puasa wisal itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun umatnya ingin wisal boleh, tapi hanya sampai sahur saja. Enggak boleh sampai buka lagi. Sahur, buka tidak makan, ketika sahur harus makan. Adapun kalau sahur, buka dia enggak makan, sahur berikutnya enggak makan, buka berikutnya baru makan, itu khusus untuk siapa? Khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mafhum? Makanya ketika Rasulullah wisal waktu itu, beliau melarang wisal, tapi kenapa beliau wisal? Akhirnya para sahabat mereka bertanya, "Ya Rasulullah, innaka tuwasil." Wahai Rasulullah, kenapa engkau melarang wisal padahal engkau wisal juga? Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, "Lastu kahayatikum." Aku ini keadaannya enggak seperti kalian. Maksudnya aku ini keadaannya enggak seperti kalian. Disebutkan riwayat yang lain bahwasanya innama ut'am wa usqa. Aku ini dikasih makan dan dikasih minum. Maknanya apa? Diberi kekuatan sebagaimana orang makan dan orang minum sehingga kuat. Bisa dipahami ya? Naam. Ada kekhususan untuk beliau itu puasa wisal. Nah, para ulama menjadikan dalil dan bahkan Imam Bukhari nanti letakkan bab juga dalam Sahih Bukhari bahwasanya apa? Bahwasanya bab barakatus sahur min ghairi ijab. Bab berkahnya sahur tanpa mewajibkan. Tanpa mewajibkan apa? Sahur. Aman insyaallah ya. Jadi kesimpulannya tidak wajib. Kita lihat lagi. Qala Ibnu Mundzir rahimahullah, ajma'u ala anna as-sahura mandubun ilaihi mustahabbun. Para ulama telah sepakat ijma' bahwasanya sahur itu dianjurkan dan disunnahkan. Wala isma 'ala man tarakahu, dan enggak ada dosa bagi orang yang meninggalkannya. Maksudnya dia berpuasa tanpa sahur itu enggak berdosa. Cuman meninggalkan keberkahan. Paham ya? Wa qala Ibnu Qudamah rahimahullah, la na'lamu bainal ulama khilafan fi istihbabihi.
Kata Imam Ibnu Qudamah, kami tidak mengetahui antara para ulama ada perselisihan mengenai apa? Mengenai dianjurkannya, disunnahkannya sahur. Kemudian Syekh Zaid Al-Usabi menjelaskan, qultu hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu dhahiruhu al-wujub, dhahirnya wajib. Tasahharu, fi'il apa ini? Fi'il amr. Di dalam kaidah usul ada kaidah bagus, al-asl fil amr yadullu 'ala al-wujub. Hukum asal suatu perintah menunjukkan wajib. Terus gimana? Katanya wajib, tapi kok sunnah? Nah, dijelaskan oleh Syekh Zaid di sini, dhahirnya hadis Anas itu wajib. Lakin qad jaa ma yasrifu. Tapi datang dalil yang memalingkan dari apa? Hukum wajib tersebut. Apa? Wa huwa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wasalu. Bahwasannya waktu itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya mereka melakukan wisal. Faham ya, wisal yang khusus sudah kita jelaskan, adapun yang diperbolehkan sudah kami jelaskan juga. Walihada bawwab al-Bukhari, oleh karena ini Imam Bukhari meletakkan bab di dalam Sahih Bukhari, bab barakatus sahur min ghairi ijabin. Bab berkahnya makan sahur, berkahnya mengkonsumsi sahur tanpa mewajibkan. Berarti enggak wajib ya. Naam. Ya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wasallu wa lam yudkar as-sahur. Dikarenakan Nabi dan juga para sahabatnya mereka puasa wisal dan tidak disebutkan bahwasanya mereka sahur, menunjukkan bahwasanya makan sahur, mengkonsumsi sahur itu hukumnya mustahab, mandub, tidak sampai wajib. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika beliau mensyarah hadis Ibnu Umar mengenai menyebutkan puasa wisal dan hadis Anas yang kita baca tadi mengenai sahur, nah beliau mengatakan fadalla ala anna as-sahura laysa bihatmin. Ini menunjukkan bahwasanya sahur itu enggak wajib. Itlau kana hatman ma wasala bihim. Kalau seandainya sahur itu wajib, niscaya apa? Niscaya nanti tidak ada wisal buat mereka. Fa innal wisala yastalzim tarkas sahur. Karena puasa wisal itu mengharuskan meninggalkan sahur. Bisa dipahami? Nah, jelas nanti wadih ya. Nah, kata beliau hadza wa qad dzakara al-Hafidz saman fawaid lis-sahur raji' dzalika in syi'ta. Kata Syekh Zaid, inilah yang disebut oleh Hafidz, bahkan beliau menyebutkan ada 8 faedah mengenai makan sahur. Jika ingin merujuk ulang silahkan dalam kitab Fathul Bari. Mafhum, di antara keutamaannya sahur ya keberkahannya, orang diberi kekuatan, badannya tetap apa? Sehat, badannya tetap kuat, beda dengan orang yang tidak sahur. Ikhwan fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Berikutnya, terus sahur ini harus mewah atau bagaimana? Boleh enggak sahur hanya dengan segelas air putih kemudian 3 buah kurma misalkan? Nah, boleh atau tidak kita lihat. Bimada yahsul as-sahur? Dengan apa sahur itu terwujudkan? Dengan apa? Apakah harus mewah, makanannya harus, lauknya harus ayam misalkan? Apakah harus minumnya air susu atau bagaimana? Kita lihat. Dijelaskan oleh Syekh Zaid Al-Usabi astabahullah. Beliau menukilkan banyak dalil. Di antara dalilnya adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, rawi Ahmad. Rasulullah SAW mengatakan as-sahur akluhu barakah fala tad'uh. Sahur itu akluhu, memakannya berkah, fala tad'uh, maka jangan kalian meninggalkannya. Walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma', walaupun salah seorang di antara kalian memberanikan diri hanya seteguk air minum, hanya dengan seteguk air minum, tapi sahur. Fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Masyaallah. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat mereka bersolawat atas orang-orang yang sahur. Salawat itu kalau datang dari Allah Subhanahu wa taala, maknanya Allah telah menyanjung dan memuji hambanya. Tapi kalau datang dari makhluk-makhluknya, datang dari para malaikat, datang dari nabi misalkan, bersolawat, maknanya adalah apa? Berdoa, meminta agar hamba tersebut diberi sanjungan pujian di hadapan penduduk langit. Paham? Nah, makanya kalau kita mendengar lafaz-lafaz seperti lafaz Muhammad misalkan, dianjurkan untuk bersalawat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya aja bersalawat.
berselawat atas Nabi. Maka selawatlah dan salamlah kalian kepada Nabi. Nah, karena menunjukkan apa? Bentuk hormatnya kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan sanjungan pujian untuk beliau di hadapan penduduk langit. Syahidnya di sini adalah apa? Sahur itu memakannya ada keberkahan dan jangan ditinggalkan. Keutamaan berikutnya para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala bersalawat atas orang-orang yang sahur. Yang berikutnya hadisnya Abdullah bin Umar rawahu Ibnu Hibban. Rasulullah SAW mengatakan tasahharu walau bi jar'atin min ma'. Sahurlah kalian walaupun hanya dengan seteguk air minum. Paham ya? Nah, walaupun itu sedikit tapi minimalnya adalah yang dia masukkan ya. Minimalnya ada yang dia masukkan. Datang juga dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Hibban, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, ni'mas sahuril mu'min at-tamru. Sahur yang paling nikmat untuk orang mukmin itu kurma. Tapi yang dengan yang lainnya boleh nggak? Boleh, dan kurma, biskuit, dengan nasi, lauk nggak masalah. Paham ya? Tapi ini hanya menjelaskan keutamaan kurma tersebut. Bahwasanya kurma termasuk apa? Termasuk menu sahur yang paling bagus untuk orang mukmin. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah, kurma beraneka ragam ya. Tidak harus kurma ajwah juga harus. Kurma sukari juga ada, kurma kholas itu. Kurma sejuta umat itu, barakallahu fiik, atau kurma Tunisia macam-macam, atau kurma yang agak mahal sedikit yang besar sejempol kaki itu kurma apa itu? Medjol, kurma Palestina itu ada juga, itu mahal juga harganya, bebas. Paham ya? Mana dimudahkan silakan. Mafhum? Intinya kalau memungkinkan kurma itu harus senantiasa ada. Tapi enggak harus loh ya, tidak harus. Boleh dengan sahur dengan yang lain boleh. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah wa kullu ma hasala min aklin aw syurbin hasala bihi fadilatus sahur, masyaallah. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, semua atau setiap perkara yang terwujudkan makan dan minum itu terwujudkan juga keutamaan sahur. Jadi enggak harus makanannya ini, menunya enggak harus. Paham ya? Kadang kita jumpai banyak kan orang-orang yang kadang loh ya, yang sudah ngatur menu jauh sebelum Ramadan. Sahur pertama ini, besok ini, sampai sebulan ada daftarnya itu. Paham ya? Nah, sebenarnya nggak perlu seperti itu. Kalaupun ada diatur boleh lah, tapi tidak sampai sesibuk itu gitu loh. Mengatur menu sahur dalam sebulan. Masya Allah. Nah, ada juga orang bermudah-mudahan dia nggak mempersiapkan. Seharusnya kalau dia paham, dia akan persiapkan di malam harinya. Dipersiapkan mungkin mulai dari nasinya, dari bahan yang ingin digunakan untuk sahur, sehingga ketika datang waktu sahur dia nggak terburu-buru. Karena terburu-buru itu nggak enak, nggak nyaman, ya kan? Bangun terburu-buru, tinggal 5 menit baru masak nasi, belum matang udah adzan, ya kan? Nah, atau terburu-buru sudah bikin air susu, baru mau diminum udah adzan, nggak boleh diminum itu, udah sabar, kalau ya taruh lagi. Makanya semuanya dibikin namanya siasat syar'iyah. Siasat yang syar'i. Kita harus berpolitik tapi syar'i. Kita berpolitik dengan waktu. Kalau segini cukup waktunya. Karena nanti yang paling afdal sahur itu diakhirkan, bukan diawalkan. Makanya sampai ada ungkapan nanti orang sahur kalau di pertengahan malam itu bukan sahur. Jam 12 malam makan sahur itu bukan sahur. Paham ya? Nah, sebutkan nanti batasan-batasannya ada. Yang paling afdal adalah apa? Yang paling dekat dengan datangnya waktu subuh. Yang paling afdal, tapi bukan berarti terburu-buru, semuanya diatur, semuanya disiasat dengan siasat yang syar'iyah sehingga aman, terkendali. Qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz, yahsulus sahur bi aqal ma yatanawaluhu al-mar'u min ma'kulin wa mashrubin. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan terwujudkan sahur itu dengan apa? Dengan sesuatu yang paling sedikit yang dikonsumsi oleh seorang, baik berupa makanan dan minuman. Hanya minum seteguk air minum, sahur sudah. Paham ya? Sah sudah. Atau misalkan baru makan 1 kurma, sahur juga. Tidak harus mewah, tidak harus banyak. Naam. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fiikum. Berikutnya, apakah sahur ini dianjurkan untuk umat-umat sebelumnya juga? Umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, as-sahur min khasaisi hadil ummah. Masya Allah. Sahur itu termasuk kekhususan umat ini.
Orang Yahud, orang Nasara, mereka puasa nggak waktu itu? Puasa, tapi nggak sahur. Makanya ada hadis yang akan kita baca nanti. Itu hadisnya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar wa fi riwayah aklatus sahur. Artinya apa? Barakallahu fiik. Pembeda, pemisah antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Berarti makan sahur termasuk keutamaan dan kekhususan umat ini. Hadisnya sahih akhrajahu Muslim. Qala Al-Qurtubi rahimahullah, ketika beliau mensyarah hadis tersebut, yadullu ala anna as-sahura min khasa'is hadhihi ummah. Ini menunjukkan bahwa sahur merupakan kekhususan umat ini. Wa mimma khufifa bihi anhum, dan termasuk perkara yang diringankan untuk mereka. Qultu wa binahwi hadza qala Ibnu Mulaqqin, kata Syekh Zaid Al-Musabi dan juga Al-Imam Ibnu Mulaqqin mengatakan dengan perkataan yang semisal ini. Jadi kesimpulannya, sahur merupakan kekhususan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan satu lagi ya. Wa an Anas ibn Malik wa anhu, an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, qala tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma aqama ila shalah, mengenai waktunya. Jadi kalau buka, afdalnya segerakan buka puasa. Sahur diakhirkan. Jangan seperti Syiah Rafidhah atau Syiah secara umum, itu mereka kalau buka puasa itu mereka tunggu dulu sampai bintang itu muncul. Dan ini terus terang aja realita dan fakta. Ketika kami di Yaman, ya kadang-kala menyaksikan ketika buka bersama orang-orang penduduk sana waktu itu kita dengarkan adzan itu mereka kumandangkan setelah maghrib. Jadi kita udah maghrib selesai, itu dengan ada suara adzan. Ana tanya waktu itu, kata mereka itu Syiah Zaidiyah, Syiah Rafidhah juga masuk juga, itu nunggu bintang itu muncul. Paham ya? Kalau sana kan jarang hujan sehingga sangat memungkinkan nampak bintangnya gitu loh. Paham ya? Nah, termasuk ajaran agama Islam ini untuk menyelisih mereka juga, kata para ulama, adalah apa? Menyegerakan berbuka. Begitu matahari terbenam langsung buka. Jadi patokannya itu matahari terbenam atau adzan patokannya? Patokannya pada asalnya itu matahari terbenam. Jadi kalau antum menyaksikan langsung matahari terbenam walaupun orang belum adzan, boleh buka. Karena adzan dikumandangkan hanya untuk memberitahukan waktu sudah masuk. Sudah pahami? Nah, sehingga salah, sudah terbenam matahari dia malah adzan dulu baru buka. Paham maksudnya? Yang sahih itu dia buka dulu baru adzan. Karena sudah masuk waktunya. Bisa dipahami ya? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat sini. Waktu sahur bagaimana jaraknya? Dari hadisnya Anas ibn Malik anhu dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, dahulu kami sahur bersama Rasulullah SAW, kemudian kami berdiri untuk sholat. Jaraknya nggak jauh, berarti antara sahur dengan sholat subuh jaraknya nggak jauh. Tidak ada istilah Pak imsak. Di sini mungkin ada nggak suara-suara gitu biasanya? Kalau di Jawa sana banyak. Jadi sebelum adzan subuh itu ada suara di radio, ada suara-suara di mic itu imsak. Kalau sini paling sirine ya. Ada sirine. Itu semuanya ternyata kata para ulama perkara yang muhdas, perkara yang enggak dianjurkan, tidak contohnya dari syariat. Allahul musta'an. Naam. Oleh karena itu patokannya, rujukannya kalau memungkinkan adalah melihat fajar. Begitu terbit fajar shadiq, masuk waktu subuh, enggak boleh lagi. Paham ya? Nah, enggak boleh lagi makan, minum atau melakukan semua pembatal puasa. Qala Anas qultu li Zaid, waktu itu Anas berkata, aku berkata li Zaid bin Thabit, kam kana bainal adzan was sahur? Waktu itu berapa jaraknya antara adzan dan sahur? Maka adzan subuh dengan sahur jaraknya berapa? Qala qadru 50 ayat. Diperkirakan kalau orang baca Al-Qur'an 50 ayat. Ini enggak dijelaskan juga 50 ayat pendek atau panjang. Kita ambil rata-rata saja lah, orang baca pelan 50 ayat. Paham ya? Untuk berapa menitnya nanti kita lihat penjelasannya, karena kadang 50 ayat itu juga tergantung bacanya orangnya bagaimana. Iya kan? Cuma diprediksikan bisa, enggak terlalu jauh intinya. 50 ayat kan enggak banyak juga kan? Maksudnya itu jarak antara selesai sahur, ya kan? Kemudian dikumandangkan adzan subuh itu jaraknya enggak terlalu jauh. Paham ya? Makanya afdalnya kalau sahur diakhirkan, kalau buka apa? Disegerakan. Yang terakhir kita baca dulu. Ungkapan beliau
mengenai kami dahulu sahur bersama Nabi, ini termasuk apa? Fihi husnul adab fil ibarah. Di dalamnya ada pendalilan indahnya suatu adab di dalam mengungkapkan ma'a, dahulu kami sahur bersama, walam yaqul nahnu wa Rasulullah. Kenapa kira-kira? Lima yush'il lafdzul ma'iyyah bitab'iyyah, karena memberikan kesan lafaz ma'iyyah itu dengan mengikuti. Tapi di situ bukan kami sahur bersama Nabi, paham ya? Nah, pakai lafaz ma'a, bukan nahnu wa Rasulullah, paham ya? Ini adabnya berarti sahurnya itu ngikutin bagaimana Rasulullah sahur itu. Bisa dipahami ya? Nah, bukan kami sahur dan Rasulullah juga sahur, tapi pakai lafaz ma'a. Mafhum? Naam. Karena terkesan kalau pakai lafaz ma'a ini kan berarti kan dia itu ikut sahur tapi mengikuti bagaimana Rasulullah sahurnya gitu. Bukan dia sahur sendiri, Rasulullah sahur sendiri, enggak. Paham ya? Naam. Kemudian ucapan qama ila shalah, fihi al-has ala ta'khir as-sahur ila qubail fajr. Di sini ada dorongan motivasi untuk mengakhirkan sahur sampai benar-benar mendekati fajar. Qubail itu beda dengan qabl. Kalau qabl itu sebelum, qubail ditashir. Jadi benar-benar mendekati fajar itu. Jarak antara dia datang waktu salat subuh dengan selesai sahur itu jaraknya dekat sekali. Faham soalnya ya? Naam. Qaulu bainal adzan was sahur, ucapan antara adzan dan sahur, al adzan maksud bihi hunasani, adzan kedua. Ini pendapat yang kuat. Dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimatullah alaih dalam kitab Tamamul Minnah. Tamamul Minnah itu bagus sekali kitabnya. Nah, kritikan beliau dan juga sekaligus penjelasan beliau terhadap kitab Fiqhus Sunnah. Nah, barakallahu fiik. Jangan jelaskan bahwasanya yang sahih ucapan as-salatu khairu minan naum dikumandangkan pada adzan pertama. Paham ya? Nanti kalau antum merujuk kitabnya namanya Tamamul Minnah. Paham ya? Nah, penjelasan terhadap kitab Fiqhus Sunnah. Paham? Nah, li Sayyid Sabiq. Di situ barakallahu fiik dijelaskan bahwasanya adzan pertama, riwayatnya beliau disebutkan riwayatnya dan beliau juga meneliti bahwasanya riwayat tersebut berlaku lafaz as-salatu khairu minan naum pada adzan pertama. Sehingga disebutkan adzan kedua itu maksudnya adzan subuh. Paham? Nah, jarak antara adzan dan sahur, antara adzan subuh dengan sahur jaraknya tadi itu. Kalau orang baca Al-Qur'an 50 ayat. Jadi enggak terlalu jauh. Ada perinciannya dan pembahasannya insyaallah kita lanjutkan nanti. Nah, biidznillah azza wa jalla. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.